Nah, ada mencium aroma yang aroma racun ataupun aroma yang tidak enak, sehingga ibu korban dan adik-adiknya tidak meminum kopi susu. Dan efek daripada kopi susu yang telah diracik racun rumput tersebut, orang tua atau ayah dari tersangka pergi keluar muntah-muntah. Nah, pada saat kejadian tersebut, tersangka mengamatin ayahnya yang muntah di luar. Selanjutnya mengambil pisau yang telah disembunyikannya di lemari. Langsung tersangka mendekati ayahnya dan melakukan penikaman yang pertama di bagian leher kepada ayah korban, kepada ayah tersangka, dan selanjutnya ke bagian perut sebanyak 6 kali. Jadi total kurang lebih 6 ya tersangka melakukan penikaman kepada ayahnya. Selanjutnya abang korban, abang tersangka tadi yang juga telah meminum kopi susu yang telah bercampur dengan racun, melihat kejadian ini keluar dengan maksud ingin melerai, ya, dengan cara melemparkan helm ke arah tersangka. Namun si tersangka juga melakukan perlawanan. Selanjutnya abang tersangka juga ditikam sebanyak yang pertama 6 kali juga. Nah, akhirnya jatuh di TKP. Selanjutnya si tersangka meletakkan pisau masuk ke dalam menjumpai ibu dan adik-adiknya. Setelah itu seperti ada tersangka merasa kurang puas. Selanjutnya tersangka mengambil kembali pisau satu lagi yang telah disimpannya di lemari dan mendatangi kembali abangnya yang tadi telah ditikam. Melakukan penikaman kembali sebanyak 7 kali. Sehingga kepada abang korban kurang lebih sekitar 12-15 tikaman. Kedua korban meninggal di TKP di rumah. Setelah itu yang bersangkutan masuk kembali ke dalam rumah, duduk, dan kurang lebih 30 menit anggota kepolisian dari Polsek Medan Barat datang ke TKP dan mengamankannya. Sementara itu kronologi singkat yang dapat kami sampaikan. Adapun motifnya berdasarkan pemeriksaan, namun penyidik akan tetap mendalaminya. Menurut pengakuan tersangka bahwa selama ini tersangka di keluarga merasa dianaktirikan, baik oleh bapaknya, oleh ibunya, maupun oleh abang dan adiknya. Jadi setiap ada permasalahan, si tersangka ini selalu turut disalahkan. Gitu. Jadi ini menjadi akumulasi bagi tersangka, sehingga terjadilah kejadian pembunuhan pada tanggal 28 Agustus. Namun untuk motif-motif lain, ini sedang didalami oleh penyidik, dan penyidik juga akan membawa tersangka ini untuk dilakukan tes kejiwaan. Sementara itu, rekan-rekan yang dapat kami sampaikan kepada tersangka, kita terapkan pasal 340 atau 338, subsidiar 351 ayat 3 dengan ancaman pidana 25 tahun penjara ataupun seumur hidup. Terima kasih rekan-rekan atas kesempatannya.